Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Pratama Dewantara, NIM 2019 05101445. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai kerjasama ekonomi antara pemerintah Bahrain dan pemerintah Indonesia. Pembahasan kita awali dengan mengetahui lokasi dari negara Bahrain. Bahrain adalah sebuah negara kepulauan kecil yang terletak di pesisir barat Teluk Persia, kawasan Timur Tengah. Pulau terbesar di negara ini adalah Pulau Bahrain yang berjarak sekitar 23 km dari sebelah timur Arab Saudi. Negara ini beribu kota di Manama. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Negara Bahrain berbatasan dengan Teluk Persia dan Teluk Bahrain di sebelah utara, berbatasan dengan Teluk Bahrain dan Qatar di sebelah timur selatan, dan berbatasan dengan Arab Saudi dan Teluk Bahrain di sebelah barat. Masuk poin yang kedua, yaitu kerjasama Bahrain dengan negara lain. Bahrain menjadi negara yang perlu melakukan kerjasama dengan negara lain di luar kawasan Timur Tengah karena kebutuhan mereka tidak bisa hanya dipenuhi dari dalam negeri saja maupun dari kawasan Timur Tengah saja, tetapi harus melakukan impor barang dari luar negeri maupun dari luar kawasan Timur Tengah. Hal tersebut karena setiap negara pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi kebutuhan di negaranya. Untuk memenuhi semua kebutuhannya, negara perlu bekerja sama dengan negara lain. Selain melakukan kerjasama dengan negara-negara teluk yang tergabung dalam GCC atau Gulf Cooperation Council, Bahrain juga melakukan kerjasama dengan berbagai negara lain di dunia seperti Iran, Israel, Spanyol, Amerika Serikat, Indonesia, dan lain sebagainya. Lalu rumusan masalah yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah mengapa Bahrain melakukan kerjasama dengan Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dua kerangka berpikir yang saya gunakan. Yang pertama adalah teori Ummah, dan yang kedua adalah teori Arab Inti. Teori Ummah adalah semangat yang mengedepankan kesetiaan terhadap agama tertentu tanpa membedakan asal-muasal keluarga, kesukuan, dan negara bangsa. Bahrain dan Indonesia bisa berhubungan secara bilateral karena sama-sama negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam. Bisa dilihat bahwa adanya kesamaan tersebut membuat Bahrain dan Indonesia lebih mudah untuk menjalin hubungan, meskipun Bahrain dan Indonesia berasal dari suku dan negara bangsa yang berbeda. Lalu yang kedua adalah teori Arab Inti. Teori ini menyebutkan bahwa kecenderungan negara-negara yang ada di wilayah tersebut adalah negara kaya dan bertumpu pada faktor ekonomi dalam menjalin hubungan bilateral, termasuk di sini Bahrain. Bahrain merasa perlu bekerja sama dalam bidang ekonomi dengan Indonesia karena Bahrain melihat adanya keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama yang dilakukan. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Pembahasan kita awali dengan membahas sejarah hubungan Bahrain dan Indonesia. Bahrain dan Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama sejak tahun 1976. Hubungan semakin erat sejak dibukanya kedutaan RI di Manama pada tanggal 20 Desember 2010 serta kedatangan duta besar RI yang berkedudukan di Bahrain pada tanggal 20 Oktober 2012. Sedangkan Bahrain sendiri telah membuka kedutaan besarnya di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2013. Lalu yang kedua adalah perdagangan Bahrain dan Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, total perdagangan RI Bahrain pada 2018 mencapai 116.613 juta US dollar dengan nilai ekspor mencapai 46,67 juta US dollar. Sementara pada 2017 total perdagangan mencapai 206.308 juta US dollar dengan nilai ekspor mencapai 47.348 juta US dollar. Kemudian yang ketiga adalah akses pengiriman barang ekspor impor Bahrain. Untuk mengirimkan komoditas ekspor impornya ke seluruh dunia termasuk Indonesia, Bahrain menjadikan pelabuhan laut dan bandar udara sebagai tempat untuk mengirimkan barang-barang tersebut ke seluruh dunia. Ada 3 pelabuhan yang ada di Bahrain, yaitu Pelabuhan Bahrain yang terletak di Teluk Persia, Pelabuhan Minas Salman, dan Pelabuhan Sitra. Pelabuhan Sitra digunakan untuk impor bahan baku curah oleh industri manufaktur dan ekspor produk-produk manufaktur dan petrokimia. Selain pelabuhan laut, Bahrain juga memiliki bandar udara internasional, di antaranya yakni Bandar Udara Internasional Bahrain yang terletak di Manama. Yang terakhir adalah arti penting Indonesia bagi Bahrain. Indonesia bagi Bahrain memiliki arti penting karena Bahrain melihat Indonesia sebagai pintu masuk menuju ASEAN. Jika Bahrain
bisa melakukan kerjasama yang baik dengan Indonesia, maka akan membawa dampak yang baik bagi Bahrain di pasar ASEAN. Dengan begitu, Bahrain akan lebih mudah memasukkan barang-barang mereka ke pasar ASEAN. Hal ini tidak terlepas dari begitu pentingnya peran Indonesia di ASEAN. Barang-barang ekspor Bahrain ke Indonesia antara lain biji besi, sodium, sulfites, kertas, macam-macam metal scrap seperti besi, aluminium, tembaga, seng, kawat baja, dan produk-produk aluminium lainnya. Lalu kesimpulan dari pemaparan saya tadi adalah Bahrain merupakan negara yang berada di kawasan Timur Tengah yang kaya akan minyak. Namun, Bahrain perlu melakukan kerjasama dengan negara lain di luar kawasan Timur Tengah. Indonesia merupakan salah satu negara di luar kawasan Timur Tengah yang bekerja sama dengan Bahrain. Bahrain melihat Indonesia sebagai pintu masuk ke pasar ASEAN, sedangkan Indonesia melihat Bahrain sebagai gerbang utama untuk masuk ke GCC atau Gulf Cooperation Council. Di bidang ekonomi, hubungan ekonomi Indonesia-Bahrain masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain disebabkan oleh kondisi pelemahan ekonomi dunia dan turunnya harga minyak. Akses ekspor maupun impor dari Bahrain juga didukung oleh pelabuhan yang mumpuni, seperti Pelabuhan Bahrain, Pelabuhan Mina Salman, dan Pelabuhan Sitra. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.